inklusi memang berbeda, tapi dia ada di sekitar kita. Jangan abaikan, ajak beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Saadah akan melakukan pembelajaran reguler dan inklusi yang berdampingan dalam satu kelas. Di dalam kelas ini terdapat satu anak inklusi dengan kategori disabilitas intelektual ringan. Materi yang saya ajarkan yaitu konflik dan integrasi sosial. Bisa apa itu pengertian konflik? Saya akan menggunakan metode problem-based learning dan alur STAR untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam, saya berkolaborasi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter peserta didik. Itu lebih banyak ke seperti demonstrasi, sehingga Bu Lailis berkolaborasi dengan guru hebat PKN kita yaitu Bapak Ulil. Dalam materi konflik seringkali diberikan contoh demonstrasi, sehingga saya berkolaborasi dengan guru pendidikan Pancasila untuk menerangkan cara berdemonstrasi yang benar. Selain itu, terjadi pembentukan karakter agar peserta didik dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekitar. Kolaborasi ini juga merupakan upaya untuk tercapainya dimensi profil lulusan. Tulis kepada pihak kepolisian minimal 3 kali 24 jam sebelum demonstrasi dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam demonstrasi. Ingat ya anak-anak, bahwa nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman utama dalam berdemonstrasi dan menangani konflik. Latar belakang dalam pembuatan video ini karena saya merasa bertanggung jawab terciptanya pendidikan yang setara agar peserta didik baik reguler maupun inklusi dapat memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, anak inklusi tersebut memiliki kemampuan abstraksi yang rendah, mudah lupa terhadap materi, sedangkan teman sekelasnya merupakan siswa reguler, sehingga terjadi ketimpangan ketika pembelajaran. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan adaptasi kurikulum yang telah dikonsultasikan dengan tim PPI di sekolahan. Adaptasi yang dilakukan berupa perbedaan ketercapaian tujuan pembelajaran, perbedaan LKPD, media pembelajaran, serta bimbingan Jangan sampai individu. ada yang terpancing ya. Seperti ini. Pada kegiatan inti, guru menyajikan video tentang konflik demonstrasi, sedangkan siswa inklusi melihat gambar anak bertengkar dan memaafkan. Penggunaan PID ini membantu menganalisa kejadian secara nyata karena terdapat layar terbagi, sehingga poin materi lebih jelas tertangkap. Guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan menganalisis penyebab konflik dalam LKPD. Sedangkan untuk peserta didik inklusi, berusaha untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan kemampuannya. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Peserta didik reguler mengumpulkan data yang relevan untuk mendapatkan solusi dari konflik yang telah terjadi. Sedangkan pada peserta didik inklusi, guru melakukan pembimbingan khusus untuk mencari tahu dampak dari pertengkaran dan memaafkan serta menyebutkan solusinya. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik reguler merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi dalam bentuk pohon integrasi. Setiap kelompok dapat membuat gambar pohon integrasi dalam PID dan juga dalam kertas asturo yang sudah disediakan. Sedangkan untuk siswa inklusi membuat pohon inklusi sederhana. Cabang pohon, solusi atau langkah-langkah yang diambil. Memukul paksa untuk mundur, atributasi, polisi memaksa demonstrasi bubar. Daun pohon, hasil yang diharapkan. Terdapat demonstrasi diterima diajak audiensi oleh Gubernur Kaltim. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk siswa inklusi, melakukan game khusus drag and drop untuk mengevaluasi hasil capaian pembelajaran. Termasuk konflik atau integrasi. Game ini dibuat khusus untuk anak inklusi dengan kategori Bullying disabilitas termasuk intelektual apa, ringan. Sedangkan Bullying termasuk untuk apa peserta sih? didik reguler, setiap kelompok memberikan upaya penyelesaian konflik pada soal cerita yang ada di layar PID. Berdasarkan LKPD yang dikerjakan dan pembelajaran yang telah dilakukan, peserta didik reguler dapat menganalisis konflik, memberikan upaya penyelesaian konflik, dan dapat memahami terjadinya integrasi.
Untuk peserta didik inklusi dapat mengetahui konsep dasar konflik dan integrasi dalam bahasa sederhana. Berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan, PIJ merupakan sarana interaktif yang dapat menunjang pembelajaran inklusi di kelas. Koersi coba di touch sendiri. Oke, betul. Koersi, terima kasih. Kegiatan penutup ini kami tutup dengan memberikan kesimpulan dan juga refleksi terhadap pembelajaran yang telah Yang pertama, dapat menyampaikan pendapat, kepedulian masyarakat terhadap kebijakan, pentingnya menjaga ketertiban, pentingnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.